Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi, aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini, aku akan ceritakan film yang berjudul The Beekeeper yang tayang di bioskop pada 10 Januari 2024. Film ini mengisahkan tentang Adam Clay. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang mantan anggota organisasi rahasia bernama The Beekeepers. Ia tergabung dalam organisasi tersebut sebagai salah satu agen andalan. Adam Clay memutuskan untuk pensiun dini dan menikmati hidup tenang dengan tinggal di kota bernama Oakham. Kehidupan Adam Clay berubah menjadi lebih tenang sekaligus penuh dengan kedamaian. Meskipun begitu, masa lalu yang kelam ternyata masih menghantui Clay. Rekam jejaknya selama menjadi anggota Beekeepers mau tak mau tetap melekat dalam dirinya walaupun sudah pensiun. Hingga suatu hari tetangga Clay tiba-tiba meninggoy karena bundir. Kematian kerabatnya itu menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi Clay. Adam Clay juga berusaha mengungkap kepergian tetangganya yang masih misterius. Perasaan itu membuat Clay berinisiatif melakukan penyelidikan seorang diri. Penyelidikan itu menghasilkan temuan-temuan ganjil yang berkaitan dengan kepergian tetangganya. Petunjuk semakin jelas ketika Clay menggali lebih dalam. Namun ia harus berhadapan dengan ancaman berbahaya karena melawan sindikat besar. Misi balas dendam itu pun menjadi perjalanan penuh aksi berbahaya, mengancam Adam Clay dan mempertaruhkan nasib banyak orang. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun, jangan lupa siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton! Ini adalah Adam Clay. Dia seorang peternak lebah yang menjalani kehidupannya dengan normal, penuh kedamaian dan memiliki satu tetangga yang bernama Ibu Eloise Parker yang sangat dia sayangi. Dia adalah ibu yang baik yang menjalani kehidupan sederhana. Dia bukan hanya tetangga biasa. Ibu Parker ini menjalin hubungan persahabatan yang baik. Dengan sukarela dia mengurus Clay semenjak Clay menyewa gudang milik Ibu Parker yang Clay gunakan untuk beternak lebah. Pagi itu, Ibu Parker melihat Clay dari jendela yang sedang berjalan dari gudang menuju rumahnya. Sambil membawa sarang lebah, bergegas Ibu Parker menghampirinya. Sambil basa-basi, Clay mengingatkan Ibu Parker untuk jangan dulu masuk ke gudang selama 3 hari ke depan, karena masih banyak tawon aktif di sana. Dan si ibu pun tidak akan masuk ke sana karena si tawon membuat si ibu takut akan kehilangan nyawanya. Ya, karena tawon-tawon ini bisa memusnahkan seluruh koloni. Tak lupa Clay juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Parker karena sudah menerimanya tinggal di sana. Lalu Ibu Parker mengundang Clay makan nanti malam. Siangnya, Clay melakukan rutinitasnya memanen madu-madu. Di sisi lain, Ibu Parker sedang sibuk membuka surat-surat tagihan sambil membuka laptopnya. Ketika sedang ngetik, tiba-tiba si ibu dikagetkan dengan adanya peringatan bahwa laptopnya terinfeksi virus. Tanpa pikir panjang, si ibu pun menghubungi nomor telepon yang tertera di sana. Di tempat lain, ternyata telepon si Ibu Parker ini tersambung pada sekelompok orang jahat yang siap menipunya. Ini dia Mickey Garnett. Ceritanya dia adalah pemimpin United Data Group. Kebetulan kali ini dialah yang menerima telepon dan bicara langsung dengan Ibu Parker untuk memberikan contoh pada anak buahnya. Dia mengaku bernama Boyd pada Ibu Parker. Halo Boyd, aku menerima tulisan ada masalah dengan laptopku. Apa ini? Tanya Ibu Parker. Jangan cemas Nyonya, pesan itu dari perangkat lunak antivirus kami. Itu bagian dari paket perangkat lunak yang sebelumnya dipasang di laptopmu. Kau harus mengupgrade-nya. Dari data riwayat kami, Anda menggunakan versi lama. Aku ingin Anda mencopot aplikasi itu dan pasang versi barunya. Aku sarankan Anda membawa laptop Anda ke spesialis IT. Namun hati-hati, Anda akan kehilangan semua data-data karena mereka harus mengganti drive-nya. Jawab Boyd menenangkan. Maaf Boyd, aku tak mengerti soal laptop. Aku tidak mengerti caranya. Selama ini putrikulah yang mengatur semuanya. Apa nama produkmu? Rumahku di tempat terpencil. Sulit mencari spesialis IT di sini. Semua yang kumiliki ada di laptop ini. Ucap Ibu Parker
tampak khawatir. Oke, kami memiliki perangkat lunak yang bisa Anda unduh dan aku bisa membantumu untuk memasang ulang dari jauh dengan cara ketik friendlyfriend.net dan klik unduh. Setelah kau mengunduh aplikasi tersebut, kau dilarang menyentuh keyboardmu dan kau akan melihat Windowsmu terbuka dan tertutup sendiri. Itu berarti aku sedang menginstal ulang pelindung virus untuk laptopmu. Jelas Garnet. Kemudian dia memute suaranya dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak, memeriksa semua isi data laptop Ibu Parker, khususnya data perbankan. Ternyata Ibu Parker ini memiliki cek bernilai $10.000, asuransi jiwa, dan Ibu Parker ini adalah penanggung jawab atas rekening badan amal, dana pensiun guru-guru, yang bernilai fantastis senilai $2 juta. Melihat itu, Garnet dan anak buahnya pun bersorak. Tampilan di laptop Ibu Parker pun bergerak sendiri, buka tutup aplikasi sendiri tanpa Ibu Parker sentuh. Karena tak mengerti, Ibu Parker ini hanya terdiam menyaksikan semua itu. Kemudian dengan dalih telah mengembalikan uang langganan antivirus senilai $500 ke rekening Ibu Parker yang angka terakhirnya 020. Jelas Ibu Parker menolak karena rekening itu bukan miliknya. Itu adalah rekening yang dia kelola. Si Garnet pun berdalih, dia sudah terlanjur mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Untuk lebih meyakinkan, Garnet pun meminta Ibu Parker untuk cek transaksinya. Dengan cepat, Ibu Parker pun langsung login ke internet banking yang dia kelola itu. Tanpa dia sadari, saat dia memasukkan ID dan password di laptopnya, di tempat Garnet, layar laptop Ibu Parker sedang ditonton banyak orang. Dan akhirnya terbuka. Ibu Parker cek transaksinya, ternyata benar. Di rekening itu telah masuk dana, namun bukan $500, melainkan $50.000. Garnet pun berpura-pura terkejut bahwa dia telah salah transfer dan meminta Ibu Parker untuk mentransfer balik uangnya. Namun Ibu Parker sempat mengatakan, Kurasa aku harus menelpon pihak bank deh. mendengar itu, Boyd tak tinggal diam. Dia pun berkata, Ya, mungkin Anda benar. Namun, aku akan kehilangan pekerjaanku dan kau akan kehilangan semua data di laptop itu. ucap Garnet lirih. Ibu Parker sempat melirik ke jendela. Dia melihat Clay sedang melintas mengendarai mobilnya. Mendengar penjelasan Garnet, Ibu Parker berkata, Tidak mungkin, foto-foto anakku ada di laptop ini. sambil mengetik transfer dana dan kata sandi transaksi banknya. Setelah kata sandi diketahui pihak Garnet, laptop Ibu Parker merestart sendiri dan seketika sambungan telepon pun terputus. Di saat itulah anak buah Garnet langsung mengakses semua rekening Ibu Parker dalam hitungan detik. Garnet pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mengosongkan semua rekening Ibu Parker tanpa sisa dan mereka bersorak. Saat laptop Ibu Parker kembali menyala, betapa terkejutnya dia melihat saldo dana di semua rekeningnya kosong tanpa sisa. Saat bersamaan, ponsel Ibu Parker pun terus berdenting menerima notifikasi email adanya konfirmasi transaksi penarikan atau pemindahan dana dari berbagai rekening bank yang ia miliki. Seolah-olah dia telah melakukan transaksi itu. Si ibu pun cuma bisa istighfar. Di tempat Clay, dia sedang menyaring hasil panen madunya ke sebuah toples kaca. Malamnya, Clay berjalan menuju rumah Ibu Parker, namun Clay merasa aneh. Rumah Ibu Parker gelap gulita. Clay mengetuk pintu rumah Ibu Parker, namun tidak ada respon. Clay mendengar suara alarm kebakaran berbunyi. Lalu Clay pun memutuskan menerobos masuk dan memanggil Ibu Parker. Karena masih tak ada respon, dia pun menuju ke dapur kemudian mematikan alarm kebakarannya. Dan tiba-tiba di belakang Clay ada sosok wanita. Ini adalah Verona Parker, anak perempuan Ibu Parker. Dia adalah seorang agen FBI. Verona bertanya, Siapa kau dan apa yang kau lakukan di rumah ibuku? sambil mengikat tangan Clay. Verona, aku turut berduka. Ucap Clay. Mendengar itu, si Verona terkejut karena Clay mengenali namanya. Melihat ibunya terbujur kaku, Verona pun menghubungi polisi dan Clay dijadikan tersangka utama. Ini adalah Agent Kim, rekan Verona di FBI. Dia mengungkapkan bahwa ini kemungkinan kasus bundir. Namun karena si Verona ini merasa terpukul, dia bersikukuh. Ibuku itu sangat mencintai hidupnya, melebihi siapapun yang ku kenal. Di rumah ibuku ada seorang pria kulit putih memegang pisau malam-malam. Dia pasti pelakunya. Ucap Verona
dengan yakin. Rekan Verona pun bertanya pada Clay. Apa yang kau lakukan di rumah Ibu Parker malam-malam gini? Clay pun menjawab, Aku membawakannya stoples madu. Madu? Apa kau Winnie the Pooh? jawab Verona sinis. Aku memelihara lebah. Aku mengenalnya karena aku menyewa gudang darinya. Dan aku punya perjanjian tertulis dengan tanda tangannya. Aku datang ke rumahnya karena tadi pagi aku diundang olehnya untuk makan malam. Namun saat aku ketuk pintu rumahnya tidak ada jawaban. Tapi kusadari mobilnya ada di depan rumah dan aku mendengar suara alarm asap. Lalu aku memutuskan masuk untuk memastikan kondisinya. Jelas Clay. Mendengar penjelasan Clay yang tersusun secara tegas, jelas, dan tenang, Agent Kim bertanya. Apakah kau punya latar belakang penegak hukum? Clay menjawab. Sudah kubilang, aku memelihara lebah. Clay pun digiring masuk ke mobil polisi dengan tangan diborgol. Malamnya Verona keliling. Dia ngecek lahan sekitar gudang milik ibunya. Di sana dia melihat adanya peralatan lebah milik Clay. Kemudian mengecek laptop milik ibunya. Di sanalah dia menemukan data rekening milik ibunya sudah nol. Dari situlah dia sadar bahwa ternyata ibunya benar-benar bundir. Agent Kim kembali datang mengantar Clay pulang dan polisi melaporkan bahwa tangan Clay negatif. Pun dengan alat bukti hanya ditemukan sidik jari si ibu. Dia menjelaskan bahwa ibunya terbukti bundir. Kemudian Verona menemui Clay di gudang. Tuan Clay, aku minta maaf atas kejadian semalam. Aku sadar, aku sedikit agresif. Ucap Verona merasa bersalah. Itu bisa dimengerti, Verona. Jawab Clay sambil menuangkan jusnya. Lalu Verona mengajaknya minum di rumah. Namun Clay menolak karena dia tidak minum-minum. Tapi aku akan menemanimu jika kau mau. Jawab Clay. Mereka berdua akhirnya duduk bersama. Di sana Verona mengucapkan terima kasih kepada Clay sudah menemani, menjaga, dan merawat ibunya selama ini. Karena selama ini Verona sudah berusaha untuk hadir di hidup si ibu sebisa mungkin. Namun kesibukan di FBI telah membatasinya. Clay pun menjelaskan, menjadi tua itu bisa memicu kesepian. Pada usia tertentu, kau tidak lagi bersamanya. Urusan ibu menjadi tidak penting. Padahal kau bagian dari keluarga sama dengan bagian dari sarang. Bisa dibilang begitu. Ungkap Clay. Verona sebenarnya sangat benci melihat ibunya sendiri dan kesepian di rumah. Namun si ibu tidak mau pergi ikut bersamanya karena terlalu banyak kenangan di rumah ini. Kurasa aku tahu alasan ibuku menyukaimu, Clay. Itu karena kau seperti kakakku, dia adalah anggota prajurit marinir. Namun dia telah dieksekusi beberapa tahun silam. Ibuku sangat menyayanginya. Cerita Verona sambil membuka album keluarganya. Dia kena tipu, Clay. Seseorang telah mengosongkan semua rekening tabungannya. Juga dana pensiun yang dia kelola. Semua diambil setiap sennya. Ibuku seorang guru dan menjabat seorang direktur badan amal untuk anak-anak. Mereka mengambil $2 juta dari rekening itu. Verona menjelaskan penyebab ibunya bundir. Kau tahu pelakunya? Tanya Clay. Verona mengaku sudah bicara ke divisi kejahatan dunia maya karena sudah beraksi selama 2 tahun tapi buntu. Namanya saja belum mereka dapatkan. Meskipun dapat akan sulit untuk membuat dakwaan yang bisa diajukan ke pengadilan. Dan para korbannya adalah lansia. Jelas Verona. Mengambil milik lansia sama buruknya dengan mencuri milik anak kecil. Malah mungkin lebih buruk. Jika anak kecil disakiti, mereka masih punya orang tua. Banyak orang yang peduli dan siap turun tangan. Namun jika lansia yang disakiti, terkadang mereka dibiarkan berusaha sendiri. Ungkap Clay. Lalu Clay melangkah pamit untuk merawat sarang lebahnya sambil mengambil kembali toples madu yang ia bawa untuk Ibu Parker. Sesampainya di tempat sarang lebah, dia mengambil ponselnya yang ia sembunyikan di bawah sarang lebah. Ternyata, Clay ini adalah bukan peternak biasa. Dia merupakan bagian dari unit elit tentara bayaran. Operasi hitam yang berdedikasi untuk menjaga stabilitas masyarakat dari kejahatan transnasional. Adalah organisasi rahasia yang dikenal sebagai The Beekeepers, kelompok yang beroperasi di luar pemerintahan dan hukum. Clay menghubungi teman lamanya di Beekeepers, Debbie namanya. Debbie terkejut menerima telepon dari Clay. Aku kira kau sudah pensiun, Clay. Tanya Debbie. Aku sudah pensiun, namun aku butuh bantuanmu. Ucap Clay meminta bantuan Debbie untuk dicarikan nama dan alamat seseorang yang bahkan FBI saja tidak bisa menemukan orang-orang ini. Gampang, kita kan bukan FBI. Cukup berikan aku detailnya dan siagalah. Jawab Debbie singkat dan telepon pun ditutup. Ketika Clay sedang memperbaiki mobilnya, Debbie menghubungi Clay. Aku menemukannya. Siapa sebenarnya orang-orang ini, Clay? Kau merepotkanku. Mereka ini tersebar di seluruh dunia. Cetus Debbie, lalu telepon pun ditutup. Setelah tahu nama dan alamat dari Debbie,
Clay langsung mendatangi sebuah gedung sambil membawa jeriken berisi bensin. Dia dicegah oleh 2 orang penjaga. Apakah ini United Data Group? Tanya Clay pada si penjaga. Ini lahan pribadi dan kau menerobos masuk. Ucap si penjaga dengan tegas. Karena si penjaga malah mau menyerangnya, Clay pun melumpuhkan mereka dengan singkat. Kemudian Clay pun masuk. Di resepsionis, Clay diminta untuk tanda tangan. Setelah itu, Clay meminta si resepsionis untuk memberitahu orang-orang di gedung ini untuk segera mengungsi karena dia mau membakar gedungnya. Di ruangan United Data Group, Clay menghampiri salah satu pekerja di sana dan menyuruh untuk mematikan sambungan teleponnya. Karena dia mengabaikan perintah Clay, dengan santai Clay mencubit kumisnya dan telepon pun diputus. Kemudian Clay mengumumkan, Mohon perhatiannya, aku minta kalian mengulang perkataanku. Aku tak akan pernah mencuri dari orang lemah dan orang rentan lagi. namun mereka malah menertawakan ucapan Clay dan mengacuhkannya. Karena itu, Clay pun menegur satu orang pekerja di sana yang terus teleponan hingga pingsan. Kemudian Clay kembali berteriak. Ulangi perkataanku, aku tidak akan mencuri dari orang lemah dan orang rentan lagi. Seketika mereka pun kompak mengulangi ucapan Clay. Untuk membantu kalian semua dapat menepati janji itu, aku akan membakar tempat ini sampai rata. Jika kalian masih ingin selamat, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian pulang. Ungkap Clay kembali. Saat Clay sedang menumpahkan bensin yang ia bawa, tiba-tiba si Garnet menghampirinya dan bertanya. Apa-apaan ini bro? Tanya Garnet. Aku peternak lebah, aku melindungi sarang. Kadang aku memakai api untuk mengusir tawon dengan asap. Ungkap Clay. Garnet pun menegur Clay bahwa ini adalah operasi jutaan dolar miliknya dan Clay nggak bisa seenaknya kemari dan mengganggunya sambil memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang Clay. Seperti biasa, Clay melumpuhkannya dengan sangat mudah dan singkat hingga akhirnya yang tersisa tinggal Garnet sendirian. Namun Clay tak menyentuh Garnet. Clay membiarkannya. Kemudian dia mengambil jeriken bensin dan meletakkannya di samping Garnet. Saat ditanya nama oleh Clay, dia menyebutkan namanya dengan suara gemetar karena ketakutan melihat Clay yang sedang menempelkan peledak rakitan di jeriken. Kemudian Clay menjelaskan, Tuan Garnet, aku tak peduli teman-temanmu hidup atau lewat. Yang pasti, jika ada calon korbanmu berikutnya yang menghubungi nomor pusat penipuan phishingmu ini, maka itulah yang akan memicu percikan api di kabel-kabel ini. Mengingat banyaknya bensin di sini, aku jamin di sini tidak akan ada yang bertahan hidup lagi. ucap Clay lalu pergi meninggalkan Garnet. Mendengar penjelasan Clay, si Garnet berteriak pada teman-temannya untuk segera pergi. Tak lama, seseorang di tempat lain yang menerima pesan virus dari United Data Group di laptopnya, dia menghubungi nomor yang tertera di sana. Dan benar saja, ketika telepon berdering di gedung United Data Group, alat yang Clay pasang tadi seketika memercikan api. Dan boom, bersamaan dengan Clay yang meninggalkan gedung. Di perusahaan Danforth di Boston, ini adalah Derek Danforth. Dia adalah seorang pewaris keluarga pengusaha kaya raya. Dan kini dia sebagai big boss dari organisasi kejahatan cyber. Si Garnet menghubungi Derek untuk melaporkan bahwa gedung United Data Group telah rata bagaikan asbak raksasa. Dengan 4 orang korban tak selamat. Garnet mengaku semua ini terjadi karena adanya seorang pelanggan yang tidak puas dan menuduh United Data Group melakukan pencurian. Dia melakukannya dengan sangat mudah dan parahnya pusat panggilan, kamera, dan drive yang bernilai 30 juta dolar lenyap begitu saja. Ini dia Wallace. Dia adalah seorang pengawas yang menjalankan perusahaan keluarga Danforth. Selain itu, Wallace ini juga bertugas menjauhkan Derek dari tabloid, penjara, dan semua masalah yang menjeratnya. Karena dulunya si Wallace ini adalah seorang mantan direktur CIA. Mendapat kabar dari Garnet, Derek meminta bantuan Wallace. Mendengar penjelasan Derek, Wallace menolaknya dengan alasan masalahnya itu berkaitan dengan polisi. Lalu Derek kembali menghubungi Garnet dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantunya karena ini semacam kejahatan. Jadi Derek memerintahkan Garnet untuk mencari pelakunya dan jika sudah ditemukan, maka Garnet kumpulkan tukang pukul untuk menghabisinya. Garnet pun menyetujuinya. Di tempat Verona, dia mendapat telepon dari Agent Wiley. Agent Wiley ini adalah rekan satu tim Verona di FBI, sekaligus sebagai sahabat baiknya. Agent Wiley mengabarkan adanya kejadian di gedung United Data Group. Segera Verona meluncur ke lokasi.
Di sana Agent Wiley menginfokan bahwa api telah membakar seluruh rekaman CCTV-nya. Namun info dari resepsionis, dia melihat pria kekar usia 40 tahunan, dia menghajar petugas keamanan dan masuk dengan membawa jerigen bensin. Orang-orang di TKP melihat semuanya, namun mereka menolak bicara dan mereka semua terlibat dalam sumpah palsu, penipuan, dan eksploitasi cyber. Aku ingin identitas mereka semua, ungkap Verona setelah mendengar info dari Agent Wiley. Di tempat Clay, dia sedang nyantai di halaman sekitar peternakan lebahnya. Namun tiba-tiba, di sisi lain, si Garnet tiba di depan kediaman Ibu Parker bersama anak buahnya. Eloise Parker. Ya, aku mengambil $2 juta dari rekeningnya kemarin. Eloise, dia adalah wanita paruh baya berkulit hitam. Dia seorang janda, memiliki seorang putri yang tinggal di Boston. Kurasa bukan ini tempatnya. Aku Garnet di depan anak buahnya dan dia masih ragu dengan lokasinya. Tiba-tiba salah satu anak buahnya berkata, Katamu pelakunya mengendarai pick up tua. Apakah itu orangnya? sambil menunjuk ke arah Clay dari kejauhan. Setelah Clay pergi menggunakan mobilnya, mereka mendekati lokasi peternakan lebah milik Clay. Dia telah merusak pekerjaanku. Maka sekarang kalian hancurkanlah pekerjaannya. Perintah Garnet, segera mereka pun menghancurkan sarang lebah milik Clay. Di kediaman Clay, seolah dia tahu kedatangan Garnet, Clay menyalakan mesin-mesin yang ada di gudangnya. Tak lama kemudian, Garnet dan anak buahnya tiba di gudang Clay dan masuk. Di sana sangat bising dengan suara-suara mesin yang menyala. Satu demi satu, Clay melumpuhkan ketiga anak buah Garnet dengan sangat mudah. Melihat anak buahnya tepar, Garnet panik dan sempat berteriak. Kita bisa bicarakan ini. Mari kita cari solusinya. Namun tiba-tiba Clay ada di belakangnya. Tanpa babi bu, Clay menarik tangan Garnet ke sebuah mesin potong. Ya, Garnet kehilangan 4 jarinya. Kemudian, dia dilemparkan ke sebuah box besar. Clay mengambil ranselnya, lalu pergi meninggalkan mereka. Verona menginterogasi seorang karyawan di United Data Group. Bantu aku memahaminya karena aku sedikit bingung. Apa sebenarnya tujuan dari bisnis United Data Group? Tanya Verona. Aku tak tahu apapun soal bisnis. Jawab si karyawan itu. Lantas kenapa orang-orang mengirimkan seluruh tabungannya pada United Data Group? Verona kembali bertanya. Silahkan tanya dan bicara pada pengacara kami. Ungkap si karyawan, yang membuat Verona sedikit emosi mendengarnya. Kemudian Wiley datang memisahkan mereka. Kemudian Verona mengucapkan, Aku senang melihat api membakar gedung ini. ungkap Verona sambil memakai kacamata hitamnya. Bagus, karena ini hari keberuntunganmu. Dan aku dapat kabar bahwa rumah ibumu juga terbakar. Dan ada hal lainnya juga. Ayo. Jawab Agent Wiley sambil mengajak Verona pergi ke rumah ibunya. Dan ternyata gudang yang disewa Clay lah yang terbakar. Verona meminta ketiga data korban. Dan ketika dilihat ternyata pegawai dari United Data Group semua. Agent Wiley mengungkapkan, Menurutmu, apa ada kemungkinan orang yang membakar United Data Group adalah orang yang sama yang menyewa gudang milik ibumu? tanya Agent Wiley Si peternak lebah. sambil mengangguk lalu pergi. Di sebuah jembatan yang sedang terangkat naik, membuat kendaraannya Garnet terhenti sejenak. Sambil menunggu jembatannya kembali turun, di sana dia menangis kesakitan sambil menatap lirih tangannya yang penuh cairan merah. Lalu Garnet menghubungi Derek dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Dia kembali kehilangan 3 orang anak buahnya. Selain itu, dia juga kehilangan 4 jari tangan kanannya. Mendengar keluhan Garnet, jelas Derek sangat terkejut. Derek yang sedang diterapi pun seketika mengusir para pelayannya untuk meninggalkannya. Lalu mendesak Garnet untuk mengatakan, Siapa pelakunya? Dia seorang peternak lebah, pembuat madu, dan berurusan dengan sarang lebah. Pria itu bilang dia akan melindungi sarangnya atau semacamnya. Garnet berusaha menjelaskan sosok Clay pada big bossnya itu. Dan tiba-tiba Garnet dibogem seseorang. Ya, Clay tiba-tiba datang lalu mengikat Garnet dengan sangat erat dan memerintahkan si Garnet untuk tidak bergerak. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Ucap Garnet sambil terus mengumpati Clay dengan kata-kata kasar. Di sisi lain, di balik telepon, Derek masih terus mendengarkan perbincangan Garnet dengan seseorang yang tidak Derek ketahui membuatnya nge-freeze tak bergerak. Lanjut ke Clay. Clay berjalan kembali ke mobilnya, meninggalkan Garnet. Clay membuka kap mesin mobilnya, lalu menyalakan mesin dan mengambil tas ransel. Tak lupa dia menyentuh baju anti lebah di bak mobilnya seolah say goodbye. Lalu dia mengoper persneling yang membuat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, yang kemudian menarik tubuh Garnet bersama si mobil untuk menemui Ibu Parker. Bye-bye Garnet.
Di balik telepon, Derek kebingungan mendengar suara teriakan Garnet. Clay mengambil alih ponsel Garnet. Dengan siapa aku bicara? Tanya Clay. Kau membakar pusat panggilan yang bernilai jutaan dolar milikku. Jawab Derek dengan berbagai umpatan kasarnya. Dari suaramu kau terdengar masih sangat muda. Kau pasti belum urus perencanaan warisan. Ucap Clay. Umurku baru 28 tahun. Buat apa aku buat warisan? Jawab Derek. Aku akan menunjukkannya padamu. Jawab Clay dengan santai lalu memutus sambungan teleponnya dan Derek pun terdiam. Saat jembatan kembali turun, Clay pun tancap gas pergi menggunakan mobil milik Garnet. Di tempat Derek, dia mengungkapkan seluruh kejadian pada Wallace sambil menonton berita kejadian di gudang Clay di komputernya. Mendengar penjelasan Derek membuat Wallace tarik napas. Kau pasti telah melakukan sesuatu. Aku gak tahu kau telah melakukan kesalahan apa yang membuat si peternak lebah merasa terganggu hingga dia melakukan semua ini terhadapmu. Wallace berusaha menganalisa keadaan, namun Derek tampak tidak memahami maksud Wallace. Jika peternak lebah bilang kau akan dilenyapkannya, maka kau akan lenyap. Aku tahu siapapun tidak akan bisa menghentikannya. Wallace kembali menjelaskan. Kalau gitu, apa gunanya kau ada di sini sekarang? Ucap Derek sambil berdiri, yang membuat Wallace tampak emosi. Duduklah Derek, selama ini aku berusaha sabar denganmu. Aku menahan segala tantrummu. Jujur aku sangat ketakutan menghadapi semua ini. Seharusnya kau juga, bukan malah menantangnya. Wallace berusaha menasehati si anak bos ini, namun Derek hanya tersenyum nyinyir mendengarnya. Di kantor FBI Boston, Kau dapat info apa tentang Clay? Si peternak lebah itu, dia hantu. Karena aku tidak dapat info apapun tentangnya. Yang aku dapat hanya akta kelahiran dan KTP-nya saja. Pria itu tak punya rekening bank, tak punya kartu kredit. Histori penerbangan dengan pesawat pun tak ada. Lalu kuperiksa sidik jarinya di setiap basis data dan hasilnya nihil. Aku serius. jelas Wiley. Orang ini pasti mantan militer. Cetus Verona spontan, Itu menakutkan bagiku. Karena mungkin dia bagian dari program rahasia. ungkap Wiley. Tak lama kemudian, telepon agen Wiley berdering. Ternyata seseorang memberikan kabar bahwa Garnet telah ditemukan. Wiley dan Verona bergegas ke TKP. Wallace menerima panggilan dari Jessica Danforth. Dia ini adalah ibunya Derek yang merupakan tokoh penting di Amerika Serikat. Dia selama ini berjarak dengan putranya karena kesibukannya dan menyerahkan kepercayaannya kepada Wallace untuk menjaga dan melindungi putranya. Wallace rela melakukan apapun demi Jessica ini. Namun untuk perkara Derek, Wallace tampak menyerah, tak bisa membantu atau melakukan apapun. Mendengar ucapan Wallace yang pasrah akan keadaan, si ibu pun memberikan penawaran pada Wallace. Aku akan memberimu kursi dewan di perusahaan induk. Artinya, pendapatanmu akan bertambah lagi $1 juta dalam setahun. Ditambah lagi, kau telah berjanji akan menjaganya. Ungkap si ibu sedikit memohon dan merajuknya. Aku sudah merasa cukup, Jessica. Aku tak butuh itu. Namun aku berjanji akan menjaga Derek. Mendengar ungkapan Jessica, Wallace pun akhirnya luluh sambil tersenyum. Di gedung agensi intelijen pusat, Wallace menghubungi direkturnya yang sedang menjabat bernama Janet. Ini dia orangnya. Karena Wallace mantan direktur CIA, dia menghubungi Ibu Janet melalui panggilan khusus yang dilarang untuk umum. Karena Wallace merasa dia adalah prioritas. Tanpa panjang lebar, Wallace minta bantuan Ibu Janet untuk melindungi Derek yang telah menarik perhatian seorang peternak lebah. Jelas, itu sangat tak diinginkan. Mendengar penjelasan Wallace, Ibu Janet ini tampak terkejut. Dia tampak sudah mengenal siapakah beekeeper yang dimaksud Wallace. Semoga Tuhan membantumu, Wallace. Ucap Ibu Janet. Agen Verona dan Agen Wiley tiba di TKP. Penemuan jasad Garnet, info dari polisi. Garnet ini ditemukan dalam kondisi terikat di sebuah pickup tua dengan jari tangan kanan terpotong. Di Washington DC, Ibu Janet menghubungi Wallace dan memberikan info bahwa peternak lebah itu sudah pensiun dari program dan sudah tidak aktif lagi di pasukan beekeeper. Mendengar kabar itu, Wallace sedikit terkejut dan akan mengubah rencananya. Pasukan beekeeper sudah mengetahui masalahnya dan akan mengambil alih. Kau bisa tenang mulai sekarang. Cetus Ibu Janet. Semoga Tuhan menolong kita. Ungkap Wallace. Di sarang beekeeper, Debbie menerima pesan dari seseorang yang mungkin orangnya Ibu Janet. Dia mendapat perintah untuk menghabisi Clay. Saat Clay sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba dari arah belakang mobilnya ditabrak seseorang yang tak diketahui namanya. Dia menyerang kendaraan Clay secara membabi buta. Namun saat si wanita ini mendekati mobil, Clay sudah pergi. Mobil polisi menghampiri dan diserangnya juga. Kemudian Clay muncul dari arah belakang yang membuat mereka baku hantam. Si wanita sempat mengungkapkan, Kau adalah lebah sibuk. Kau seharusnya sudah pensiun. ungkap si wanita penyerang. Mendengar ungkapan itu, Clay berasumsi bahwa wanita itu adalah
adalah penggantinya di pasukan Beekeeper. Lalu mereka pun melanjutkan baku hantamnya. Saat si wanita itu sibuk menyerang dengan alat yang dibawanya, Clay melemparkan toples madunya tepat di kepala yang membuat si wanita berlumuran madu di sekujur tubuhnya. Lalu Clay melempar korek dan si wanita pun terbakar. Clay kembali ke mobilnya, mengambil ransel, lalu dia memotong jari telunjuk kanan si wanita. Kemudian minta kunci mobil pada seseorang di sana dan tak lama SPBU pun meledak. Ibu Janet kembali menghubungi Wallace, mengabarkan bahwa masalahnya belum selesai dan menginfokan bahwa pasukan Beekeeper telah mengevaluasi situasinya dan mereka memutuskan untuk tetap netral dan tak mau ikut campur. Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Dia mantan anggota Beekeeper. Mengapa mereka tak bisa mengawasinya? Teriak Wallace emosi. Sorry Wallace, kau sendirian. Aku tidak bisa membantumu lagi, Ucap Ibu Janet sambil menutup pembicaraan mereka. Esoknya, Agent Verona dan Agent Wiley kembali mendatangi TKP baru. Iya, SPBU yang terbakar semalam. Detektif menunjukkan pada Agent Verona dan Agent Wiley adanya kendaraan militer dengan minigun yang dapat memuntahkan 6.000 peluru dalam 1 menit. Verona bertanya pada Agent Wiley. Jadi siapakah pemilik mobil berminigun ini? Tanya Verona. Yang pasti seseorang itu tidak ada dalam basis data komersial atau pemerintah. Dia seorang hantu, sama seperti teman baik kita, Adam Clay. Jawab Agent Wiley menjelaskan sosok wanita pemilik mobil berminigun. Dan saat bersamaan, Agent Verona menemukan sebuah buku berjudul Beternak lebah untuk peternak lebah. Dari semua petunjuk itu, Agent Verona dan Agent Wiley jadi tahu kemana arah tujuan Adam Clay. Mereka pun berencana pergi menuju Boston. Wallace menemui Tuan Pettis dari tim Delta Group. Wallace memerintahkan Pettis untuk menyiapkan pasukannya agar bergerak cepat melindungi Derek. Clay mendatangi markas Beekeeper. Ternyata dia memotong telunjuk si wanita itu untuk membuka akses masuk yang menggunakan sidik jari. Clay pun berhasil masuk, lalu dia melacak lokasi dengan menelusuri ponsel Garnet. Sambil melacak sinyal, Clay mengemas senjata dan peralatan lain yang dia butuhkan. Akhirnya, Clay mendapatkan alamat Nine Star United di Boston. Segera Clay meluncur menggunakan mobil baru yang ada di sana. Di kantor FBI, si wakil direktur ditemani penasehat khusus, mereka tiba untuk mencari informasi dan memberikan pengarahan. Agent Verona dan Agent Wiley sangat meyakini bahwa Adam Clay ini berkaitan erat dengan pasukan rahasia bernama Beekeeper. Diprediksi target Clay selanjutnya adalah Nine Star United di Boston, yang merupakan call center regional seperti gedung United Data Group yang sengaja dibakar sebelumnya. Kenapa Adam Clay mengamuk begini? Tanya si wakil direktur. Dia itu melindungi sarang, Pak. Itulah yang dilakukan oleh Beekeeper. Lalu si wakil direktur pun mengarahkan Agent Verona untuk mengikuti hal yang telah diketahui. Merasa info yang dia dapatkan sudah cukup untuk disampaikan kepada direktur. Apa permintaanmu, Agent Verona? Tanya si wakil direktur. Sebagai permulaan, aku minta SWAT team, dukungan pengawasan, agen tambahan, dan analis. Jawab Verona. Itu bisa disiapkan. Dan si wakil direktur pamit pergi. Di gedung Nine Star United Boston, mereka sedang sibuk mencari korban baru dengan menyebar spam virus untuk menipu orang-orang seperti yang dilakukan Garnet pada Ibu Parker, bersamaan dengan datangnya pasukan FBI di sana. Namun saat mereka siap masuk ke dalam gedung, ternyata di sana pasukan Pettis dari Delta Group yang diperintahkan oleh Wallace sudah berjaga. Mereka mengaku sebagai pengaman swasta. Mereka menghadang FBI masuk. Pettis tak segan mengusir pasukan FBI sambil menunjukkan surat perintah. Pettis memasuki ruangan tempat berkumpulnya para penipu, lalu mengumumkan bahwa mereka adalah pasukan khusus yang akan menjaga Nine Star United tetap aman. Lalu memerintahkan mereka untuk mematikan seluruh komputer, sambungan teleponnya, dan segera keluar. Namun si manajer malah mengancam. Siapapun yang mematikan komputer dan sambungan teleponnya akan dipecat. Cetus si manajer. Lalu Pettis minta si manajer untuk menghubungi bos besarnya agar dia bisa bicara langsung. Lalu si manajer menghubungi Derek. Wallace itu bekerja untukku, yang artinya kau juga bekerja untukku. Bukankah si peternak lebah itu sudah membakar salah satu kantormu? Jawab Pettis lagi. Mereka bukan milikmu, dan itu alasannya. Jadi lakukan saja tugasmu, dan jangan mendikte caraku bekerja. Paham? Jelas Derek. Setelah mendengar ucapan Derek, Pettis memerintahkan pasukannya untuk keluar dan pasang perimeter di luar. Kemudian seluruh karyawan bersorak. Tanpa mereka sadari, ternyata Clay sudah berada di sana. Kemudian salah satu dari karyawan ada yang mengenali wajah Clay. Dia melihat sebuah edaran yang terdapat wajah Clay terpampang. Saat dia bergerak, Clay pun melumpuhkannya secepat kilat yang membuat suasana berubah hening seketika. Lalu Clay melangkah sambil mengumumkan, Kuberi satu pengampunan. Siapapun yang tak ingin hilang nyawanya, dipersilahkan untuk pergi
pergi dengan tertib sekarang. Ungkap Clay sambil sedikit mengeraskan suaranya. Tak berselang lama, pasukan Pettis kembali masuk sambil membidik Clay dan suasana pun menjadi chaos. Clay berlari diikuti oleh peluru pasukan Pettis terus menyerangnya. Lalu Clay memasuki ruangan lain. Clay naik ke atap saat salah satu pasukan Pettis berada tepat di bawah. Clay mengulurkan kabel lalu menariknya dan dia perlahan turun sambil menyerang lawan di sampingnya. Clay mengaktifkan alarm kebakaran yang membuat penerangan seketika padam. Ketika Pettis mendekat, Clay dengan mudah menyerang menggunakan kabel yang membuat pasukannya seketika lumpuh. Tinggallah Clay dan Pettis yang berakhir dengan Clay menghantamkan apar tepat di dagu Pettis yang membuatnya tak sadarkan diri. Di sisi lain, Agent Verona dan Agent Wiley tiba di Nine Star United. Mengetahui Clay ada di dalam, segera Verona masuk. Diikuti oleh Agent Wiley yang merasa ini adalah ide buruk, membuat dia terus menggerutu. Disusul oleh pasukan FBI. Di tempat Clay, dia menyadari lawannya sudah lumpuh. Clay melanjutkan strateginya dengan membuat perangkap. Ternyata pasukan Pettis masih tersisa. Mereka melihat Clay berlari masuk dan naik ke atas lift. Mereka mengejar lalu menyerang atap lift. Ternyata Clay bersembunyi di bagian sisi lift hingga peluru mereka habis. Apakah kalian sudah selesai? Ucap Clay. Mendengar suara Clay, mereka mengisi ulang pelurunya. Kemudian Clay memasang peledak di rantai lift. Mendengar suara timer peledak, pasukan Pettis berhamburan keluar lift dan tak lama lift pun meledak. Kemudian lift pun terjatuh. Pasukan yang berhasil keluar lift tertarik oleh tali yang Clay pasang. Kalian selesai. Ucap Clay sambil menatap pasukan Pettis yang terjatuh. Di bawah, Agent Verona dan Agent Wiley beserta pasukannya dikejutkan oleh lift yang terjatuh tepat di hadapan mereka. Menyaksikan itu, Verona mengajak Wiley naik menggunakan tangga. Clay kembali ke ruangan para penipu berkumpul dan menghampiri si manajer. Si manajer memohon pada Clay untuk tidak dieksekusi. Aku lebih menghormati jika kau sebagai pejabat menatap mata para korban saat uang milik mereka kalian curi. Kalian menghasilkan banyak uang di sini. Katakan, kemana arah semua uangnya? Siapa atasanmu? Tanya Clay sambil mengambil sebuah staples yang lumayan besar. Setiap si manajer menjawab tidak tahu dan tidak mengakui, Clay menstaples tangan dan wajah si manajer terus-menerus. Hingga akhirnya si manajer menunjukkan sebuah foto Derek Danforth pada layar komputer. Agent Verona berteriak memanggil Clay. Clay, aku percaya padamu. Tapi kita punya hukum untuk hal ini. Menyadari itu suara Verona, Clay pun berkata, Pria itu bertanggung jawab langsung atas kematian ibumu. Kita punya hukum sampai mereka gagal. Dan kau punya aku. Ucap Clay. Mendengar ungkapan Clay, Verona sempat terdiam. Lalu Clay pergi. Ketika Wallace dan Derek sedang makan malam, tiba-tiba Wallace mendapatkan panggilan masuk dari seseorang, lalu mengajak Derek keluar. Jika kau menendang sarang lebah, maka kau harus menuai angin ributnya. Lebih baik kau telepon ibumu. Dia tidak akan bisa menyerang jika kita di dekat ibumu. Wallace berusaha menyarankan Derek. Lalu Derek menghubungi si ibu. Hai Mom, aku merindukanmu. Sebenarnya aku ingin berkumpul dengan teman-teman IT-ku. Ungkap Derek pada ibunya. Oke, ibu di rumah pantai. Datang saja jika kau bisa jaga sikap. Dan jangan ada narkoboy. Berikan detailnya pada Kelly agar dia menyiapkan. Ibu pergi dulu. Love you. Bye. Jawab si ibu. Di kantor FBI, Kau tak perlu lakukan ini, Vi. Kenapa kau tak biarkan saja Clay melakukannya? Ibumu pergi karena ulah orang-orang ini. ungkap Wiley mengingatkan Verona. Kemanapun tujuannya, aku bersumpah. Aku tak bisa diam saja melihat semua ini terjadi. Walaupun yang dilakukan Clay benar. Jawab Verona dengan tegas. Lalu mereka melakukan panggilan video dengan wakil direkturnya. Verona melaporkan, Sepertinya kami tahu niat Adam Clay sebenarnya. Dia mengikuti aliran uangnya dari para korban untuk mengidentifikasi penipuan keuangan. Perusahaan induknya adalah Danforth Enterprises yang didirikan dan dioperasikan oleh Jessica Danforth yang baru-baru ini mengundurkan diri karena dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Dia membiayai kampanyenya sendiri dan tak satu pun dari uang itu yang bersih. Verona menjelaskan dengan detail pada wakil direktur. Lalu si wakil direktur memerintahkan Agent Verona dan Agent Wiley untuk merahasiakan dulu hal tersebut karena dia akan sampaikan berita ini pada direktur dan jaksa agung untuk dapat pengarahan. Kau bebas melakukan apapun. Semoga berhasil. Ucap si wakil direktur menutup pembicaraan. Esoknya, Agent Verona dan Agent Wiley tiba di kediaman keluarga Danforth yang sudah dalam penjagaan ketat. Begitupun dengan Clay. Dia masuk melalui pembuangan air di bawah tanah, lalu keluar dari lubang jalan persis di bawah truk, lalu naik ke truk. Saat diperiksa dan nyaris ketahuan, Clay dapat mengatasinya dengan cepat. Dia sempat menyamar menggunakan seragam dinas rahasia. Di ruangan Derek, dia sedang santai sambil minum. Tak ada raut gelisah atau takut dari wajahnya, yang membuat Wallace merasa kesal melihatnya dan sedikit terjadi percekcokan
pertikaian di antara mereka karena Derek terus bergumam merasa yakin tim pengamanan ibunya akan melindunginya. Dengan sombongnya Derek masih mengelak dan tidak merasa semua ini adalah kesalahannya. Namun faktanya si peternak lebah marah dan bertindak sejauh ini karena penipuan yang dilakukan bisnis Derek. Hei, dia seorang beekeeper. Aku pernah melumpuhkan satu dari mereka. Ucap Lazarus. Dia adalah rekan Wallace dan salah satu mantan korban beekeeper. Tuh lihat, Ungkap Derek sambil tersenyum menunjuk Lazarus. itu karena aku beruntung. Dan lihat, inilah dampak yang aku dapatkan karena berurusan dengan beekeeper. Ingatlah anak muda, jangan kau kencing di celana jika dia ada di hadapanmu nanti. Ucap Lazarus mengingatkan Derek. Di sisi lain, Agent Verona dan Agent Wiley menyaksikan kedatangan Ibu Jessica yang tiba menggunakan helikopter. Pun dengan Wallace, dia menyambut Ibu Jessica. Ibu Presiden, kau tampak spektakuler. Ucap Wallace memujinya. Lalu Ibu Jessica menemui Derek yang sedang ngisep di ruangan kerja sang ayah. Clay sempat menempelkan alat peledak di sebuah kendaraan, lalu dia bersembunyi dan ganti kostum. Kemudian memasuki rumah. Di sana, dia sempat melihat Wallace yang sedang bercengkrama dengan para tamunya. Lalu Verona dan Wiley menyaksikan wakil direktur sedang bicara dengan Ibu Jessica. Mereka tampak tegang. Kemudian si ibu menemui Derek dan mengajaknya bicara di ruangan tertutup. Ternyata di sana sudah ada wakil direktur FBI. Derek ditanya oleh ibunya tentang hal yang tak mengenakan di perusahaan keluarga yang belum ibunya ketahui, hingga FBI mencurigai dana kampanye si ibu dianggap tidak bersih. Saat si wakil direktur FBI bertanya soal United Data Group dan Nine Star United, Derek mengelak dan mengaku dia hanya menginvestasikan sahamnya saja di sana. Dan sikapnya jadi gelisah. Dia berdiri kemudian mengisi minumannya untuk menutupi kegelisahannya. Akhirnya si ibu paham bahwa semua ini adalah ulah anak sematawayangnya yang merusak sistem yang awalnya sempurna lalu disalahgunakan. Aku akan bicara apa adanya. Akan kuberitahu yang sebenarnya tentang perbuatanmu, Derek. Lalu kuberitahu seluruh negeri ini. Dan jika aku kehilangan segalanya, maka biarlah. Ungkap si ibu tampak kecewa. Di sisi lain, Clay menampakkan dirinya pada Verona. Clay hanya mengangguk. Lalu Verona mengejarnya. Dia melaporkan ke seluruh pasukannya melalui earphone untuk berjaga. Pasukan pun bersiap. Saat mengejar, Clay berlari keluar. Di taman, Clay sempat dikepung. Tangan Clay diangkat. Tampak dia menyembunyikan sesuatu di tangan kirinya. Tiba-tiba, Lazarus menodongkan pistol pada Clay, namun dicegah oleh Verona karena Clay tidak bersenjata. Lazarus terus melihat ke arah Wallace. Lalu Wallace mengangguk, yang berarti itu pertanda Lazarus harus mengeksekusi Clay. Lebah hidup atau lebah metong? Tanya Lazarus pada Clay. Aku memilih lebah hidup. Ucap Clay bersamaan dengan meledaknya salah satu kendaraan di belakang Clay. Di saat itulah Clay merebut senjata Lazarus. Clay melumpuhkan anak buah Lazarus lalu berlari. Clay masuk ke dalam melalui lorong. Lalu masuk ke ruangan. Di sana dia dihadang kembali oleh Lazarus. Mereka kembali baku hantam yang membuat Clay terluka di bagian perut dan tangan karena serangan dari Lazarus. Singkat cerita, akhirnya Lazarus berhasil dilumpuhkan oleh Clay. Di sana Clay sempat membalut lukanya. Tak lama Wallace menghampirinya dan mencoba meredam Clay. Ini sudah cukup jauh. Kau sudah membuktikan diri bahwa seorang beekeeper hidup demi kebaikan masyarakat. Alasan kuat untuk berhenti adalah menjalani hidup dengan tenang. Mundurlah dan kembali membuat madu untuk tetanggamu. Ucap Wallace. Aku sudah pensiun. Ini urusan pribadiku. Sebenarnya itulah keinginanku. Namun tetanggaku kehilangan nyawa. Aku hanya ingin kebenaran terungkap dan aku percaya ada kebaikan di alam semesta. Jawab Clay sambil memasang alat peledak di pintu. Aku tahu, maafkan aku. Ucap Wallace lirih. Saat Clay mulai mengaktifkan alatnya di pintu, Wallace dengan gagah malah berdiri di depan pintu. Pak, menjauhlah dari pintu. Aku tak ingin kau terluka. Ucap Clay memohon pada Wallace. Karena Wallace malah diam di tempat, akhirnya Clay menarik jari tangannya, kemudian menyingkirkannya. Di dalam ruangan Derek, dia membuka laci meja dan mengambil senjata dan mengeksekusi wakil direktur FBI yang seketika tersungkur. Bersamaan dengan meledaknya pintu, kemudian Clay masuk, si Derek malah menyandra ibunya. Lalu datanglah Verona dan Wiley. Verona meminta Clay untuk menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Namun Clay mengabaikan, lalu menatap jendela dan melihat lautan luas. Putuskanlah Verona, kau bekerja untuk siapa? Untuk hukum atau untuk keadilan? Tanya Clay pada Verona sambil menatap tajam. Verona terdiam membisu. Tiba-tiba
Derek berucap, Selamat tinggal, Mam. dan dia siap mengeksekusi ibunya. Ya, dengan cepat Clay menarik pelatupnya dan mengeksekusi Derek. Seketika Derek ambruk. Kemudian Clay loncat dari jendela, menyaksikan anaknya dieksekusi. Si ibu menangis histeris. Tidak, aku ingin anakku. Tidak. Lalu Agent Wiley berusaha menenangkannya dan menyerahkan ibu Jessica pada pasukan FBI yang mulai masuk. Verona memanggil Clay lalu berkata, "Goodbye Adam Clay," ucap Verona sambil tersenyum. Clay hanya melemparkan senyum lalu mengangguk kemudian pergi. Clay menggali pasir dan mengambil ranselnya yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu dia sempat ganti baju lalu menggunakannya. Saat pasukan FBI mendekat, Clay pun menyelam dan film pun selesai. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With